Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja Best. Gereja Best pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja Best adalah Bait Allah Engkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja Best yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja Best. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja Best diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja Best yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Best. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali dan selalu bersuka cita kalau kita berjumpa di ibadah online Best Church. Dan saya Michael Panjaitan, senang sekali bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kabar sukacita bagi kita hari ini, dulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mari nikmati kuasa Tuhan, terpujilah Tuhan yang luar biasa. Kami menyembah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mari bersama-sama nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, ya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkat suaramu dan serukan,
alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tidak pernah berubah kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari saat ini saya mengajak kita perkatakan firman Tuhan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah kita Allah yang sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak aku sanggup melakukan segala perkara. Ini yang kami percaya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang percaya sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak lagi nyatakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan sanggup. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Kau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi hidup kami. Untuk itu kami mau katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari bersama-sama sembah Dia, katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolong hidupku, untuk menolong. Selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sungguh hati kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh hidup kami aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Mari bersama-sama, dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ku tenang di dalam-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau pertolonganku, sebab hanya Kau perlindunganku, kubu pertahananku hanya Kau. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang selalu sanggup, selalu punya cara untuk menolong kami, untuk memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. We worship you Lord, we glorify your name, we
magnify your name for who you are and what you've done in our life. We thank you, Lord. Hallelujah. There is no one else like you, Lord. There is no one. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau sembah Tuhan dalam hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan Engkau. Oh God, I worship you. Mari nyatakan bersama. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, I worship you. God, I worship. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lift up your voice and say, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, oh Lord. Be glorified. Be magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sing it one more time. Be glorified, oh Lord God. Be glorified, Jesus. Magnified, oh God, I worship you. Hallelujah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar pada hari ini kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, bersama dengan Tuhan. Biar kasih Tuhan boleh melanda di dalam hati setiap manusia. Supaya setiap hati manusia dipenuhi dengan damai, kasih daripada Allah. Sehingga kejahatan, sehingga kegelapan, sehingga kebencian itu boleh pelan-pelan sirna dari kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami yang sakit pergumulan, punya masalah, punya persoalan tantangan, diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberikan hati kami dengan hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dalam sebuah tema, yaitu The Everlasting Love. Artinya, kasih yang tidak berkesudahan, atau kasih yang kekal, atau kasih abadi. Kita melihat dulu dalam poin pertama, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 14. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 14. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi di sini kita tahu Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Dan disinilah kita akan melihat Allah jikalau kita saling mengasihi. Dunia sudah kehilangan kasih. Kasih sudah menjadi dingin. Bahkan kasih itu sudah hilang. Orang lebih mencintai dirinya sendiri. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kasih semula di gereja juga perlahan-lahan telah lenyap, saudara. Walaupun akan muncul kembali. Dan inilah waktunya kita kembali kepada kasih. Karena barang siapa yang tidak mengasihi Allah, barang siapa tidak mengasihi saudara sesamanya, barang siapa yang tidak tinggal di dalam kasih, ia tidak mengenal Allah. Kita harus kembali bukan hanya menjadi orang Kristen, percaya, bertobat, diselamatkan. Namun masih punya kebencian, masih punya iri hati, kemarahan, perkelahian. Justru saatnya ketika kita percaya Yesus, diselamatkan oleh karena kasih Allah. Sebenarnya kita harus masuk di dalam kasih itu. Sehingga kita setelah diselamatkan oleh karena kasih Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah. Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Allah adalah kasih. Kalau kita melihat bagaimana Allah mulai disebutkan adalah kasih. Sama seperti seakan-akan kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Seakan-akan seperti itu. Mengapa Allah mau disamakan dengan kasih? Padahal Allah itu jauh, Allah itu mengasihi. Tetapi dikatakan Allah itu kasih, itu menekankan walaupun Allah itu punya kasih, melakukan pekerjaan dengan kasih, namun kasih itu menjadi terbesar. Kasih itu tidak berkesudahan, bahkan kasih itu abadi. Sehingga Allah boleh menyamakan dirinya, Allah adalah kasih. Walaupun tidak sebanding, saudara, tetapi itu menunjukkan betapa pentingnya kasih itu bagi orang Kristen, betapa pentingnya kasih itu bagi kita semuanya. Karena Allah itu kasih. Dan kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, kita lihat pekerjaan Allah yang pertama, yaitu menyelamatkan dunia karena mengasihi. Jadi itu kata kerja, mengasihi. Boleh kasih itu kata sifat juga. Saya ajak saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, begitu besar, berarti tidak berkesudahan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kita diselamatkan. Setelah diselamatkan, apakah kita tidak mau hidup di dalam kasih? Harusnya kita mengadopsi kasih Allah itu. Kita mengasihi sesama. Bukan hanya menerima kasih Allah saja
tanpa mengimpartasikan. Itulah menjadi orang Kristen yang Kristen egois, Kristen yang suka memperdebatkan keselamatan, lupa untuk menyelamatkan orang lain. Keselamatan itu bagus, satu pokok yang penting. Tetapi kalau lupa menyelamatkan, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan, sangat tragis sekali. Bahkan dikatakan, saudara, ayat-ayat ini jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah, bukan hanya itu, bahwa siapa yang tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Dan Tuhan mengutus anaknya Yesus bukan untuk menghakimi dunia, namun menyelamatkan. Kenapa kita sekarang banyak menghakimi? Melalui teori, doktrin, teologi kita, baik mengenai tentang kristologi, keselamatan, soteriologi, dan sebagainya. Justru saat ini kita tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena Yesus saja tidak menghakimi. Justru kita ini belajar, saudara, untuk hidup di dalam firman. Karena firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi kita mesti belajar firman. Karena firman itu yang menjadi hakim yang menuntun kita. Boleh atau tidak, setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita wajib hidup di dalam firman Tuhan. Poin yang kedua, di dalam kasih Allah. Artinya, mari kita hidup di dalam kasih Allah. Jangan kasih manusia saja, karena kasih manusia tidak mampu untuk mengampuni, mengasihi, melayani, mengalah, dan sebagainya. Dan dikatakan di dalam kasih Allah. Hidup kita harus seperti itu. Yohanes 15 ayat 9 dan ayat 10. Yohanes 15, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal. Berarti kita, saudara, harus di dalam kasih Allah. Bukan hanya percaya. Tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal itu berteduh, bertempat tinggal, atau ada di sana. Bukan di luar jangkauan. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, yaitu ajaran Yesus, firman Yesus, firman Kristus, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Bagaimana kita mau tinggal di dalam kasih Allah kalau kita secara percaya, kita tidak mau bertumbuh dan belajar firman Allah. Jadi kita wajib belajar setelah kita percaya, menjadi murid. Setelah kita menuruti perintah Allah, kita bisa mengasihi. Terus ayatnya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Diberikan contoh bagaimana Yesus taat akan firman itu. Karena dia dari firman, lahir dari firman. Firman yang telah jadi manusia. Dan dia taat sepenuhnya kepada firman. Karena dia taat, maka dia tinggal di dalam kasih Bapa. Bagaimana kita tidak mau taat kepada firman? Kita harus taat kepada firman Allah. Kalau Yesus saja taat, tinggal di dalam kasih Bapa, kita harus taat juga ajaran Yesus. Supaya kita tinggal di dalam kasih, nggak main-main. Kalau kita tidak taat kepada ajaran, kita tidak tinggal di dalam kasih. Kita harus belajar apa yang orang lain perbuat bagi kamu, yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Kasihlah musuhmu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. 3 hal ini, saudara, kerap kali kita abaikan. Bahkan kerap kali, saudara, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan kita jemaat mengabaikan ini. Karena kita cuma selamat aja yang diomongkan. Kita lupa dengan hal-hal seperti ini. Haleluya. Satu firman juga, 1 Yohanes 4 ayat 10-11 tadi, yang menjadi pokok perikop kita, Allah adalah kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Untuk saling mengasihi ini dua belah pihak. Jadi harus ada kasih Allah turun kepada kita. Jangan sampai saudara kita melupakan dan kita jauh dari jangkauan kasih Allah. Kita tinggal di luar kasih Allah. Kita tidak mengenal kasih Allah karena kita tidak pernah taat akan firman Allah. Kita tidak taat firman Allah karena kita tidak membaca, mengetahui firman Allah. Sehingga kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan juga orang baik pun kita balas dengan kejahatan. Bahkan kita menuntut orang baik, kita masih jahat. Bahkan kita membenci musuh, bahkan kita memusuhi. Yang seharusnya berbeda. Bahwa kita ini, kalau kita ingin orang lain berbuat baik kita berbuat dulu. Dan demikian juga, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita juga, saudara, mengasihi musuh-musuh kita. Kita tinggal di dalam kasih. Nah, kalau kita melihat dalam cerita-cerita, ya apa saja dunia, cerita apa saja, saudara, banyak melibatkan tentang kasih. Kalau kita melihat ada beberapa contoh, ya dari cerita dunia. Contoh-contoh juga dari cerita-cerita legenda. Atau cerita-cerita tokoh-tokoh agama. Atau gereja lain. Atau agama lain. Banyak sekali. Rama dan Sinta juga jadi contoh. Ketika Rama ingin berburu, Sinta disuruh tinggal dan dikasih lingkaran. Jangan keluar kamu dari lingkaran ini. Kalau kamu keluar dari lingkaran ini, kamu akan celaka. Rama kemudian mengejar rusa. Nah, rusa itu kalau saudara melihat, itu jelmaan dari sesuatu. Akhirnya apa saudara? Ketika Rama pergi, Sinta keluar. Tangannya terulur keluar. Karena yang jahat itu saudara berubah orang tua. Yang pertama berubah jadi rusa, sekarang berubah jadi orang tua. Tolong dong, kasihkan. Sinta akhirnya memberikan tangannya keluar dan saat itu ditarik keluar. Ini cerita yang memang tidak sama. Tapi ini menunjukkan jangan keluar dari kasih Allah. Kalau kita keluar dari kasih Allah, kita akan ditarik oleh kejahatan. Bukan lagi hidup di dalam kasih Allah. Ini satu contoh-contoh sederhana. Sebenarnya kita tahu. Nah, poin yang ketiga kalau kita melihat kasih yang tidak membenci. Jangan pernah membenci seseorang. Kalau kita dibenci pun, kita harus memberkati. Kita harus mendoakan. Harus memberkati orang-orang yang mengutuk kita juga. Saudara saja untuk melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Harus juga. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga. Katakan harus juga. Harus juga mengasihi saudaranya. Kalau harus juga itu perintah. Bukan saudara tidak melakukan malah membenci. Bahkan dikatakan siapa yang membenci sama dengan pembunuh. Dan tidak ada seorang pun pembunuh, saudara, yang bisa bertahan lama. Yang bisa dipuji Tuhan. Seorang pembunuh, saudara pasti mendapatkan hukuman. Di dalam firman Tuhan luar biasa. Kita nggak perlu membunuh orang. Membenci sama dengan membunuh. Hati-hati dalam hidup ini. Orang yang membunuh itu orang dunia. Tapi orang Kristen banyak pembunuh darah dingin. Saudara. Pembunuh tapi dia rohani, kedoknya rohani. Ya. Memfitnah karena kebencian. Saudara, menggosipkan karena benci, karena kecewa, menghancurkan, menjatuhkan karena benci. Dia sama dengan membunuh, bukan satu orang yang dibunuh. Satu gereja, dan itu rumah Allah yang dihancurkan. Melalui apa? Melalui kebencian, iri hati.
Kalau saudara benci dengan seseorang, itu sama dengan pembunuh. Begitu banyak pembunuh berkeliaran di gereja. Karena mereka tidak melakukan ajaran Yesus. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mau tinggal di dalam kasih Allah. Saudara, itu harus berubah di dalam hidup kita. Sudah bukan zamannya lagi. Kita ini dalam kebencian. Itu sudah bukan kodrat orang Kristen. Jangan dipertahankan. Jadi kalau kita melihat hal ini, ayo saudara, kita harus mengubah hidup kita hari ini. Jangan cuma diam di gereja, terus berantem, jatuhkan gereja, jatuhkan pemimpin, jatuhkan orang lain, menghakimi. Saudara. Apalagi ada kebencian, jangan bersukacita atas penderitaan orang. Jangan merusak satu orang, jangan menjadi pembunuh. Karena saudara benci seseorang. Makanya kasihlah musuhmu. Apalagi saudara membenci seseorang, membenci sosok gereja. Terus akhirnya saudara menghancurkan bukan satu orang. Tuhan pun saudara hancurkan di gereja itu. Padahal gereja itu kepalanya adalah Tuhan. Jadi anak-anak muda, orang-orang Kristen sekarang ini yang mungkin ya belum sempat mendengar atau belajar memperdalam imannya dalam kasih. Inilah waktunya. Supaya jangan kekristenan kita itu semakin, saudara, kadarnya semakin rendah. Karena di akhir zaman kadar Kristen semakin rendah. Karena kasih itu sudah menjadi dingin di akhir zaman. Justru kita harus panaskan. Memang ada sebagian yang menjurus ke situ. Tapi kita yang mendengar firman Allah ini, ayo. Mungkin teman-teman berkata, itu salah. Berarti dia orang Kristen yang kasihnya dingin. Nggak usah ditorotin. Kita jangan menuruti firman Tuhan yang tidak diperbolehkan. Justru kita harus menuruti yang diperbolehkan. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkan kasihmu. Bukan cuma bicara, dalam hal membantu. Di belakang saya saudara melihat ada mega project karakter Kristus. Gereja kita ada proyeknya, yaitu karakter Kristus. Setiap hari Senin, hari Minggu, saudara lihat itu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Senin, saudara lihat itu. Lemah lembut. Selasa, saudara lihat belas kasihan. Dan di bawahnya. Rebo, saudara lihat murah hati, dan seterusnya. Kamis, saudara lihat sabar, ramah, dan saudara lihat jujur. Jumat, saudara lihat setia, dan sebagainya. Sabtu juga ada. Taat. Nah itu saudara tidak bertentangan. Malah dikatakan dalam kitab Efesus, hendaklah kamu selalu tuh terus menerus, selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar, selalu bukan sekali-sekali. Kalau kasih itu akan melahirkan karakter Kristus. Kasih itu, saudara lihat 1 Korintus 13 ayat 4, gak usah dibaca. Bagaimana kasih itu? Sabar, sopan, tidak memegahkan diri. Bahkan kalau kita belajar di dalam Roma pasal 8 ayat 29, hendaklah kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Serupa dengan Yesus Kristus. Itu goal kita. Bukan serupa dengan dunia. Saudara, buat apa aku jadi Kristen serupa Yesus? Kalau nggak serupa Yesus, serupa dunia dong. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu tidak menjadi serupa dengan dunia. Berarti harus serupa dengan Yesus Kristus. Itu Roma 12 ayat 2. Haleluya. Makanya mega project perlu kita lakukan. Poin yang keempat yang terakhir. Berilah makan seterumu. Kita harus belajar saudara mengasihi musuh. Bahkan seteru kita. Ketika dia haus berilah dia minum. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Kita nggak mungkin nggak ada musuh. Tapi kalau kita memusuhi itu salah. Saudara memusuhi gereja, saudara memusuhi pemimpin, memusuhi saudaramu, memusuhi orang tuamu, saudara memusuhi orang. Mungkin engkau disakiti, engkau membalas memusuhi itu juga salah. Pokoknya kita tidak boleh memusuhi. Walaupun kita dirugikan. Tapi kalau kita
Kalau kita dirugikan orang, dimusuhi orang, itu enggak usah saudara marah. Jangan saudara marah dengan seperti itu. Itu hal biasa. Yang penting jangan kita memusuhi. Kalau kita dimusuhi, apa? Kita baca ayatnya dulu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Dikatakan saudara. Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita mengalahkan kejahatan, kita mengalahkan segala sesuatu, bukan dengan kejahatan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebaikan, dengan kasih. Itu senjata Kristen. Memang membutuhkan waktu yang lama, namun itu abadi. Suatu hari, di dalam satu kisah peperangan, bagaimana bangsa Aram yang sering memusuhi bangsa Israel. Dia mengirimkan tentara orang-orang untuk mencegat orang-orang Israel. Ketika di jalan ini, dia cegat, dia rampok, dia bunuh. Tetapi setiap kali mereka membuat rancangan itu, Elisa dikasih tahu Tuhan. Kasih tahu, jangan umat ini lewat sini, lewat situ. Sehingga raja ini marah. Raja ini marah. Di antara kita siapa pengkhianat? Tidak ada. Tetapi saudara, di Aram saja tidak ada pengkhianatnya. Itu orang yang gak kenal Tuhan. Tapi heran, di gereja banyak pengkhianat. Orang-orang Kristen dari Yudas Iskariot dan yang lainnya. Heran ya, saudara. Makanya hati-hati karena gereja itu tempatnya Tuhan. Setan gak seneng. Karena gak seneng dia akan hancurkan. Kita mesti waspada. Kenapa di gereja tempatnya baik kok banyak masalah Pak? Kenapa di gereja tempatnya baik kok jadi banyak kejahatan orang ini? Karena itu tempatnya Tuhan. Setan mau menghancurkan. Jadi saudara jangan menjadi alat itu. Kemudian apa yang terjadi? Raja Aram kirim pasukan untuk menangkap Elisa. Tetapi saudara, ketika Elisa melihat mau ditangkap, akhirnya dia berdoa supaya musuh-musuhnya dibutakan oleh Tuhan. Menjadi buta semua pasukan itu, pasukan khusus. Waktu buta, Elisa tidak membunuh. Ditontonlah mereka pergi ke Samaria. Dari Samaria itu, panggillah Raja Israel. Tetapi ketika Raja Israel mengepung tentara yang sudah buta ini, Raja itu berkata kepada Elisa, "Kubunuhkah mereka dengan pedang, panah?" Kata Elisa, "Tidak. Berilah makan." Terkejut Raja Israel, ini musuh membunuh orang. Harus dikurangi supaya musuh berkurang. Beri makan. Akhirnya Elisa berdoa dan musuh-musuhnya dibuka matanya terang. Loh, aku kok ada di Israel? Kok aku sekarang ditodong, ya, diancam pedang, tetapi tidak dibunuh, dikasih makan, disuruh pulang. Dan sejak itu amanlah Israel. Kalau orang jahat kita baikin, masih jahat itu iblis. Kalau orang jahat kita baiki, suatu hari pasti baik. Karena dia manusia, bukan iblis, bukan setan. Jadi kalau saudara kita jahat itu berbahaya. Kalau kita jahat dibaiki, kita masih jahat, berbahaya. Tetapi kalau kita jahat dibaiki, terus jahat, jangan-jangan kita bukan manusia. Saudara, ada iblis menguasai kita. Haleluya. Inilah saudara, kita perlu belajar tentang kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang abadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami belajar menangkap firman Allah. Kami juga berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa supaya setiap gereja di seluruh dunia ini bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami. Iman dan rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami. Tuhan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa kita, bangkit pada hari ketiga, dan dia naik surga menyediakan rumah, dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja kepada umatnya, dan dia akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat kita berkobar-kobar kembali kepada kasih semula, menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam kasih dan damai sejahtera. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my